penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau Allahku. Berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau Allahku. Sungguh Engkau Allahku. Sungguh Allahku. Betapa ku mencintaimu, Yesus, Kau kekasih jiwaku. Kau telah ubahkan hidupku
menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus, kau selamatkan hidupku. Engkaulah segalanya bagiku. Ku mau selalu menyenangkanmu, ku mau selalu melayanimu, ku mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Ku mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Betapa ku mencintaimu, Yesus, kau kekasih jiwaku. Kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus, kau selamatkan hidupku. Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkanmu, ku mau selalu melayanimu, ku mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Hidupku bukti kebaikan, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah di
agar ku hidup bagimu. Hidupku untuk memuliakanmu, hidupku untuk kenikmatanmu, hidupku untuk melayanimu seumur hidupku. Hidupku bukti kebaikanmu, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagimu. Hidupku untuk memuliakanmu, hidupku untuk kenikmatanmu, hidupku untuk melayanimu seumur hidupku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ajaib perbuatan-Mu. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ajaib perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu, oh, ajaib perbuatan-Mu. Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat datang dalam ibadah EBT hari ini. Mari kita siapkan hati kita, baik Bapak Ibu yang mengikuti secara onsite maupun online, yang berada di tempat di rumah masing-masing, di mana saja Bapak Ibu mengikuti ibadah EBT hari ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, seluruh perasaan, hasrat dan gairah. Arahkan semuanya tertuju pada Tuhan.
Jangan ada ruang yang kosong di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Allah hadir dan penuhi seluruh kehidupan kita. Kita tidak hanya beribadah seperti biasa, tapi lebih dari itu kita mau mengalami Tuhan secara pribadi. Hidup kita diubahkan dan dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur atas segala kebaikan, perbuatan Tuhan yang hebat, yang ajaib di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berikan kami kesempatan istimewa untuk kami kembali bersekutu dengan Tuhan. Kami mau arahkan seluruh kehidupan kami tertuju pada Tuhan. Kami mau mengalami Engkau. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi Bapa. Lewat ibadah ini mari Allah pulihkan, ubahkan, lawat kami semua. Terima kasih Tuhan. Yesus Bapa, terima kasih atas kasih setiamu. Terima kasih atas perbuatanmu yang ajaib, heran dan besar kuasa-Mu. Kami bersyukur setiap hari adalah harimu, setiap waktu adalah waktumu. Tak ada tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Sekali lagi, setiap hari adalah harimu, setiap waktu adalah waktumu. Ada tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Hari ini
Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bencana keindahan. Pada hari datangmu Kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang Kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang Kau inginkan, bukti kasih pengabdianmu. Sungguh siapakah aku, sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu,
Shalom Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, hamba mohon Engkau menaruh pikiran dan perasaanmu dalam pikiran perasaan hambamu. Taruhlah hatimu dalam hati hambamu ini. Dan biar Tuhan menaruh hikmatmu dalam pikiran perasaan hambamu. Berbicaralah kepada kami dalam ibadah Exousia Bible Teaching pada sore hari ini. Sampaikanlah isi hatimu Bapa. Karena kami sangat membutuhkan isi hati Bapa. Roh Kudus bantu hambamu. Biar setiap kami mampu merasakan perasaan Allah dalam setiap kebenaran firman yang disampaikan. Perdengarkan suaramu Bapa. Sampaikan isi hatimu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik. Shalom Bapak Ibu. Saya akan melanjutkan serial khotbah. Dan sekarang sudah masuk kepada sesi yang ke-11 dari tema besar kita tentang keteladanan Kristus. Dan hari ini saya akan melanjutkan untuk khotbah yang minggu yang lalu, masih seputar kemanusiaan Yesus, ya. Jadi masih seputar kemanusiaan Yesus. Ibrani 2 ayat 17. Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ini penting sekali, perhatikan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya terbukti bahwa Yesus benar-benar manusia. Sebaliknya, sama dengan kita, sama persis. Ia telah dicobai, hanya kata Alkitab, tidak berbuat dosa. Yesus dicobai, tapi Yesus tidak berbuat dosa. Untuk apa saya membacakan ayat-ayat tadi? Sebenarnya ayat-ayat tadi untuk meneguhkan, mengkonfirmasi apa yang dikatakan Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Kristus atau ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin manusia bisa menjalani kehidupan yang sama seperti dengan kehidupan Kristus dalam kapasitas Yesus sebagai Allah, sebagai anak Allah? Tentu tidak mungkin. Apakah mungkin kita sebagai manusia dapat mengikuti kehidupan Yesus, dapat menyamai kehidupan Yesus dalam kapasitas Yesus sebagai Tuhan? Tidak mungkin. Jadi apa maksudnya Pak? Maksud dari Rasul Yohanes adalah mau mengatakan bahwa kita bisa mengikuti kehidupan Yesus, maka disuruh wajib. Jadi kata wajib, nanti saya akan bahas kata wajib tadi. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya sudah yang kita baca dalam Alkitab, yang telah diperagakan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu, selama 33,5 tahun. Jadi kalau Rasul Yohanes mengatakan wajib, berarti kita memungkinkan kita untuk bisa mengikuti kehidupan Yesus yang mencapai kesempurnaannya sebagai manusia. Dan ini diteguhkan dengan Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya Yesus tidak berbuat dosa. Hebat sekali. Nah, pencapaian kesempurnaan Yesus. Yesus juga mencapai kesempurnaan melalui ujian moral yang sama dengan manusia lain. Dan Yesus mencapai kesempurnaan dalam menghadapi ujian moral. Yesus lulus, selesai, tuntas. Di beberapa kejadian, Yesus menunjukkan bahwa Yesus tak dapat ditaklukkan oleh godaan iblis. Tidak dapat. Tapi Yesus menunjukkan bahwa bagaimana cara untuk menaklukkan godaan iblis. Saya pernah menyampaikan khotbah 2 tahun lalu kalau tidak salah tentang
umpan iblis, ya, dan makanan iblis. Lalu ada seri yang berikutnya lagi, strategi menaklukkan iblis, ya. Anda bisa cari di YouTube GSK Exousia di link ini. Nah, yang kedua, Yesus mempertahankan kehidupan yang suci dalam keadaan keterbatasan sebagai manusia, bukan dalam keadaan sebagai Allah. Sekali lagi, Yesus mempertahankan kehidupan yang suci. Yesus berjuang mempertahankan kehidupan yang suci. Terbukti di mana? Taman Getsemani. Ya Bapa, kalau boleh lakukanlah cawan ini, tapi jadilah kehendakmu. Luar biasa. Jadi Yesus mempertahankan kehidupan yang suci dengan perjuangan dan dalam keadaan keterbatasan sebagai manusia. Karena Yesus tidak perlu berjuang untuk mencapai kesucian. Yesus tidak perlu berjuang dan berusaha mempertahankan kesucian dalam keadaan sebagai Allah. Karena sebagai Allah, dia tidak perlu berjuang. Dia sudah suci. Dia maha suci. Jelas ya. Nah, Yesus memberikan respon benar terhadap penderitaan. Dalam setiap peristiwa, dalam setiap tekanan, dalam setiap persoalan, dalam setiap godaan, Yesus tetap memberikan respon yang benar, tepat, akurat, sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Respon Yesus selalu sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Dan Yesus menghadapi godaan yang sama yang dihadapi oleh manusia. Tapi respon Yesus selalu tepat dan benar. Luar biasa. Makanya dia pantas untuk diteladani. Makanya Yesus pantas untuk diikuti, dicontohi. Ya. Yang berikutnya, Yesus tetap memilih taat ketika menghadapi ujian yang sangat berat di Taman Getsemani. Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa Yesus menghadapi pergumulan yang sangat berat. Di Taman Getsemani, Yesus menghadapi pergumulan yang sangat berat. Makanya keringatnya keluar seperti biji jagung. Yesus menghadapi yang namanya istilah kedokteran, stresnya sampai ke level hematidrosis, berjadi hematidrosis. Dia mengalami dehidrasi yang sangat parah. Keringatnya seperti gumpalan-gumpalan darah. Artinya Yesus mengalami tingkat stres yang sangat tinggi. Berarti membuktikan dia benar-benar sebagai manusia berjuang menghadapi penderitaan. Tetapi Alkitab mencatat, Yesus taat sampai mati di kayu salib. Makanya dia pantas untuk menjadi pokok keselamatan yang abadi. Pantas untuk kita teladani. Luar biasa. Di kayu salib Yesus buktikan bahwa dalam keadaan yang sangat susah, menderita, sulit, luar biasa parah penderitaan Bapak Ibu. Sangat menderita, tergantung di Golgota. Dia melawan hukum gravitasi, melawan kesakitan, melawan kesengsaraan, melawan kesukaran dan penderitaan fisik, jiwa. Dan dia juga melawan dalam kesedihannya akan terpisah dengan Allah Bapa. Itu artinya penderitaan Yesus itu holistik. Tapi dalam penderitaan yang sempurna, Yesus memberikan contoh. Dia tetap berada, memberikan respon, ketaatannya sempurna kepada Allah Bapa. Amin. Ini yang pantas kita teladani. Ini yang ditakuti iblis sebenarnya. Ketika rahasia kebenaran dibukakan dan setiap orang memiliki semangat berjuang, terinspirasi dengan kebenaran yang diperagakan Yesus di Golgota dan di semua tempat selama 3/3 tahun, 2000 tahun yang lalu kejadiannya. Ini yang ditakuti iblis. Ketika orang berlomba-lomba untuk mencapai kesempurnaan, berlomba-lomba tetap bertahan dalam penderitaan, tetap memiliki hati yang benar dalam penderitaan, tetap berespon benar ketika dalam penderitaan, tetap taat kepada Allah Bapa dalam segala situasi. Itu yang ditakuti iblis. Itu yang ditakuti iblis sebenarnya. Yang berikutnya, Yesus tetap melepaskan pengampunan dosa dalam keadaan yang sangat menderita. Wajar ketika orang disakiti dan dia membalas, itu normal terjadi. Tetapi Yesus memberikan contoh ketika diri sakiti. Tersakiti secara fisik, tersakiti secara jiwa, tersakiti secara perasaan, tersakiti secara batin. Tapi Yesus tetap memberikan pengampunan. Hatinya tak terkontaminasi dengan dendam dan kebencian. Hatinya tetap memiliki keutuhan dalam kasih. Hatinya tetap terjaga dalam kedamaian. Hati tetap terjaga dalam pengampunan yang besar. Artinya, dalam keadaan yang sulit, tertekan, menderita, baik fisik maupun jiwa. Dalam keadaan hampir habis tenaganya. Tapi kasih Yesus tidak pernah habis. Sekali lagi,
dalam keadaan tertekan, menderita, sakit, sengsara, dan dalam keadaan hampir kehabisan tenaga secara fisik, tetapi kasih Yesus tetap melimpah dan diberikan kepada saya dan saudara. Bahkan orang yang menyelipkan Yesus pun, Yesus tidak kekurangan kasihnya. Kelimpahan kasihnya terbukti. Dia tetap mengatakan, biar Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah contoh sikap dan teladan yang pantas kita teladani. Dan inilah menjadi kekuatan gereja untuk terus menerus mengikuti teladan Yesus dalam segala situasi, dalam segala tekanan, kesulitan, kekurangan, tidak ada uang, tidak berdaya, tetap kita memiliki kelimpahan kasih, kelimpahan ketaatan kepada Allah Bapa, kelimpahan pengampunan, kelimpahan kedamaian dan perdamaian kepada orang-orang yang menyakiti saya dan saudara. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa yang kebenaran ini. Itu contoh yang pantas dan patut kita teladani. Dan itulah kekuatan gereja sebenarnya. Kemarin saya sampaikan kepada istri saya. Tadi malam. Saya bilang, dalam doa saya kemarin pagi dini hari, saya berdoa apa yang saya dapat dari Tuhan ya. Makanya saya sampaikan dalam doa. Saya bilang, Tuhan, ya Bapa, mampukanlah jemaatmu dan orang-orang yang kukasih dan cintai, baik di sekolah maupun di gereja yang aku layani. Mampukanlah mereka untuk menerima keadaan, sekalipun keadaan itu sulit. Mampukan mereka untuk menghadapi dengan kesabaran, dengan kekuatan dari Tuhan, peristiwa-peristiwa yang di luar harapan mereka. Mampukanlah mereka untuk menghadapi keadaan yang sukar, sulit, mungkin tidak seperti yang diharapkan. Berikanlah kekuatan kepada mereka, agar mereka mampu, dan kepada kami semua, agar kami mampu dan terus-menerus memiliki hati yang benar di hadapan Allah. Keadaan dunia makin tidak jelas. Allah tidak pernah menjanjikan bahwa dunia ini akan membaik, tapi Allah berjanji akan memelihara sempurna atas kita. Allah berjanji akan melindungi sempurna atas kita. Allah berjanji akan menjaga kita. Tapi Allah tidak berjanji bahwa dunia akan membaik. Maka mata Allah tidak pernah pada dunia, mata Allah kepada manusia, kepada saya dan saudara. Karena jiwa kita lebih mahal daripada dunia ini. Jiwa kita lebih mahal daripada jagat raya ini. Jiwa kita lebih berharga daripada alam semesta ini. Harus ingat baik-baik, jiwa saya dan saudara lebih mahal dan berharga. Makanya Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Makanya Yesus rela menyerahkan nyawanya untuk saya dan saudara. Dengan kebenaran ini, maka kita bisa pahami bahwa hidup kita tidak berasal dari siapapun dan apapun. Hidup saya dan saudara hanya berasal dari Allah. Dan Yesus memberikan 2 kali kehidupannya. Yang pertama ketika kita lahir, yang kedua adalah ketika saya dan saudara jatuh dalam dosa, terikat dalam hukuman dosa, maka Dia memberikan nyawanya, kehidupannya sendiri untuk menebus dosa saya dan saudara. Apa yang kurang dari Yesus? Enggak ada. Tidak ada. Semua telah berikan buat saya dan saudara. Maka benarlah apa yang dikatakan Rasul Yohanes. Barang siapa berkata ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tidak ada orang yang memiliki hak untuk mengatur kehidupan saya dan saudara, untuk berkuasa atas kehidupan saya dan saudara. Hanya satu pribadi itu, Yesus Kristus Tuhan, yang telah membeli hidup saya dan saudara dengan harga yang lunas dibayar. Itu kata Rasul Petrus. Tidak ada yang pernah membeli hidup saya dan saudara selain Yesus Kristus Tuhan. Maka sepantasnya, sepatutnya hidup kita harus mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada Dia yang telah menyerahkan nyawa untuk saya dan saudara. Bayangkan Bapak Ibu, Dia rela menyerahkan nyawanya. Dia rela tubuhnya dicabik-cabik 2000 tahun yang lalu di Golgota. Dia rela mencurahkan darahnya untuk saya dan saudara, agar saya dan saudara dapat memiliki kehidupan kekal. Bagaimana caranya supaya kita bisa tiba di kerajaan Allah, hidup bersama Yesus, hidup bersama Bapa Yahweh di kerajaan Allah selama-lamanya? Tidak ada cara yang lain. Maka Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kita tidak bisa tiba di rumah Bapa kalau kita tidak mengikuti jalan kehidupan Yesus. Maka Dia berkata, Akulah jalan, Akulah kehidupan itu, dan Akulah kebenaran itu. Artinya, ikutilah kehidupan Yesus. Maka Rasul Yohanes menegaskan secara kuat Bapak Ibu. Barang siapa berkata ia ada dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pertanyaan yang perlu kita pertanyakan adalah,
Apakah kita telah betul-betul menghayati, memahami, dan menghidupi kebenaran Yesus yang tergantung di Golgota? Apakah kita telah betul-betul menghayati pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu? Jangan sampai kita tidak pernah bisa menghayati pengorbanan Kristus yang sangat besar di Golgota. Ya. Ada pertanyaan yang saya pertanyakan kepada saudara. Sampai hari ini, pernahkah Anda tanyakan, tujuan hidup siapa yang kita perjuangkan selama kita menjadi orang percaya? Selama kita bisa menjadi mentor dan pimpinan sekolah? Selama kita menjadi hamba Tuhan? Tujuan hidup siapa yang kita perjuangkan sebenarnya? Jangan sampai tujuan hidup saya dan saudara. Jangan sampai tujuan hidup orang lain. Jangan sampai tujuan hidup yang bukan tujuan hidup Allah. Yang bukan tujuan hidup Kristus. Yang kedua, kehendak siapa yang dominan ketika merencanakan dan memutuskan? Harus jujur. Waktu kita menjalani kehidupan, kita harus tanyakan. Ini kehendak siapa yang dominan, yang menguasai pikiran perasaan saya? Kehendak siapa yang dominan menguasai setiap keputusan-keputusan saya? Kehendak siapa yang dominan yang menguasai setiap rencana-rencana saya? Kehendak siapa yang dominan yang menguasai hasrat saya? Kehendak siapa yang menguasai gairah saya? Harus cek Bapak Ibu. Harus tanyakan lagi kembali. Siapa yang disenangkan ketika aku mengerjakan pekerjaan ini? Siapa yang disenangkan ketika aku mengerjakan pelayanan ini? Apakah aku atau Allah yang disenangkan? Cek baik-baik. Perasaan siapa yang kita senangkan, yang kita puaskan ketika kita melakukan keputusan, melakukan tindakan, melakukan respon apapun? Perasaan siapa yang dipuaskan ketika kita melakukan respon dan mengambil keputusan? Catat baik-baik. Renungkan baik-baik. Dan yang berikutnya, pekerjaan siapa yang kita kerjakan selama ini? Apakah pekerjaan Allah atau pekerjaan kita secara manusia? Tanyakan baik-baik sebelum nafas kita berhenti, sebelum usia kita berakhir, sebelum kita akan meninggalkan dunia ini. Tanyakan baik-baik. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita tidak pernah serius merenungkan dan mempertanyakan apa yang saya tanyakan tadi. Lalu tanyakan, hidup siapa sih yang kita jalani selama ini? Hidup versi siapa? Versi idola manusia atau versi Kristus? Harus cek. Jangan sampai hidup yang kita jalani berbeda dengan versi hidup Kristus. Fatal. Fatal Bapak Ibu. Model hidup siapa yang menjalani kehidupan saya dan saudara? Model hidup siapa yang kita kenakan selama ini? Karakter siapa yang kita kenakan dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan? Pola pikir siapa yang kita pakai, yang kita kenakan dalam menggerakkan kehidupan saya dan saudara, baik di keluarga, pekerjaan, dan pelayanan? Hidup seperti apa yang kita harapkan di balik kematian? Jangan sampai impian hidup kita ini tidak seperti yang Yesus mau. Cek baik-baik. Dan tanyakan lagi, hidup siapa yang mempengaruhi cara berpikir kita? Hidup siapa yang mempengaruhi pola tindak kita? Hidup siapa yang mempengaruhi setiap rencana-rencana, impian-impian saya dan saudara? Hidup siapa yang mempengaruhi? Jangan sampai bukan hidup Yesus. Seharusnya model hidup Yesus yang mempengaruhi cara berpikir kita. Itu yang perlu kita tanyakan selama ini. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Hati-hati. Alkitab membuktikan bahwa Yesus layak untuk diteladani. Pantas untuk diteladani. Ada banyak bukti Bapak Ibu. Sangat banyak bukti. Saya sudah baca-baca ayat tadi. Ya. Tidak ada alasan bagi saya dan saudara untuk tidak mengikuti jejaknya. Tidak ada alasan bagi saya dan saudara untuk tidak berjuang untuk menjadi serupa dengan Yesus yang mencapai kesempurnaan sebagai manusia. Yesus tidak mencapai kesempurnaan sebagai Allah, karena sebagai Allah tidak perlu perjuangan mencapai kesempurnaan. Allah sudah sempurna. Tapi kenapa Yesus harus mencapai kesempurnaannya? Karena Dia
Ketika hadir 2000 tahun yang lalu, 33,5 tahun, Yesus mengenakan tubuh manusia seperti kita. Dan Yesus menjadi manusia sama seperti kita. Sama seperti kita. Itu Alkitab ngomong. Dalam segala hal, ia disamakan dengan manusia. Dalam segala hal, tak ada yang berbeda. Sama persis Bapak Ibu. Ya. Ibrani 5:7-9. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Minggu lalu saya bacakan ini. Dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Kesalehan Yesus capai dengan perjuangan. Itu prestasi Yesus. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sudah ia mencapai kesempurnaannya. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dahsyat Bapak Ibu. Dahsyat sekali. Jadi Yesus menjadi manusia, benar-benar 100% manusia, dan menjalani kehidupan sebagai manusia. Dia merasa lapar dan haus. Dia menderita sakit. Dia menderita kelelahan. Dia merasakan kelemahan-kelemahan kita, karena dia merasakan juga kelemahan dan kelelahan sebagai manusia. Ini luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Ya. Justru Yesus menjadi contoh, panduan, tuntunan agar saya dan saudara dapat tiba sampai di rumah Bapa. Untuk tiba di rumah Bapa, kita harus pastikan bahwa sepanjang kehidupan saya dan saudara, kita mengikuti jejak kehidupan Yesus sebagai manusia yang mencapai kesempurnaan. Maka Yesus bilang, ikutlah aku. Akulah jalan, kebenaran, hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak mau oleh aku. Ini kebenaran penting Bapak Ibu. Sangat penting untuk kita kenakan. Bapak Ibu, ini kehormatan, keistimewaan, anugerah. Jika kita diberikan hak, keistimewaan untuk bisa mengikuti kehidupan Yesus dan mengenakan pikiran dan perasaannya untuk mencapai sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Ini satu hal yang membanggakan Bapak Ibu. Ini kehormatan, keistimewaan yang dianggap biasa selama ini, yang dianggap tidak berarti selama ini. Tapi inilah kehidupan yang paling berharga, kehidupan yang paling bernilai. Kita dapat mengikuti jejak kehidupan Yesus. Kasih yang sempurna kepada Allah Bapa dan sesama. Ketaatan yang sempurna kepada Allah Bapa dan sesama. Dan kesucian yang sempurna. Karena dengan 3 hal ini, seperti yang Yesus kenakan dalam kehidupannya, kasih, ketaatan, kesucian, maka itulah pencapaian kehidupan kemanusiaan yang Yesus yang sempurna, yang mulia, yang penuh dengan keagungan, kemuliaan. Itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada saya dan saudara. Jika kita mengenakan pikiran perasaan Kristus, jika kita mengenakan ketaatan, kasih, dan kesucian seperti yang diperagakan Yesus 2000 tahun yang lalu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba telah menyampaikan firman Tuhan yang singkat, isi hati Bapa. Roh Kudus bantu memperjelas, mempertajam, membangkitkan setiap kami untuk kami berjuang mencapai kesempurnaan, mengikuti jejak Yesus, mencapai kesempurnaan sebagai manusia. Roh Kudus bantu kami. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bangkitkan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Bangkitkan cinta kasih kami kepada Kristus, agar kami tergila-gila untuk menjadi serupa dengan Kristus, mengikuti kehidupan Kristus. Tolong kami Bapa, karena kami tahu inilah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sama dengan kehidupan Yesus, kehidupan yang penuh kemuliaan, yang penuh keagungan. Itulah kehidupan yang dikenakan Yesus, yang diperagakan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan kami berterima kasih Bapa, kami diberikan kehormatan, keistimewaan, anugerah untuk bisa mengenakan kehidupan Yesus selama kami di bumi. Luar biasa Bapa. Terima kasih banyak Bapa Yahweh. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Roh Kudus. Berkati semua yang telah mengikuti program ini, ibadah ini. Mari Bapak Ibu, angkat hatimu dan angkat tanganmu dua-dua. Terimalah berkat Tuhan. Bapa, lepaskan berkat bagi kami. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuntunan, pertolongan, perlindungan, pemeliharaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kita. Mulai siang ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Menjemput kita semua, orang-orang saleh, untuk pulang ke rumah Bapa yang kekal. Memerintah bersama Kristus di kerajaan surga sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu ingat, SMK Berkat Kupang menerima pendaftaran siswa baru dengan 3 jurusan.
pertanian, peternakan dan perikanan. Sudah dibuka hanya sampai 15 Mei 2023 ya, untuk mendapatkan beasiswa full, baik beasiswa pendidikan, beasiswa tempat tinggal asrama, dan beasiswa makan minum di asrama kan Bapak Ibu. Tidak semua sekolah punya asrama, dan kalau anak Anda tinggal di asrama, terjamin spiritualnya, terjamin imannya, terjamin karakternya, dan juga kecerdasan dan keterampilannya. Akan ada life skill yang diajarkan di sana, karena kebanyakan mereka juga praktek selain teori. Lebih banyak praktek karena ini SMK. Lalu Sekolah Kristen Generasi Unggul Kupang dan Nusantara sudah buka pendaftaran. Silakan menghubungi sekolah-sekolah wilayah masing-masing. Sekolah kami ada di Kupang, Sekolah Geni Kupang, TK, SD, SMP, SMA, ya. Ada juga di Tanah Merah, di Oesau, ada sekolah Rehoboth, ya. Sekolah Rehoboth itu sama dengan sekolah Geni. Karena sekolah Rehoboth ada di bawah binaan Sekolah Geni Nusantara, ya. Ada sekolah Rehoboth di Oebelo, dari SD, SMP, SMA sudah buka pendaftaran. Ada di Geni Oesau, ada di Geni Kefak, ada di Rote, Geni Rote, ada di Geni di Rote Barat, Rote Baa juga ada di sekolah binaan kami di Sunter, Humble Pet Sekolah, ada juga di Bekasi, House of Winner di Bekasi, ada juga di Cibubur, sekolah penuai dari TK, SD, SMP, sekolah Cibubur, ya, ada di Bajawa, sekolah Geni Bajawa, ada di sekolah binaan Geni di Toraja, ada juga di Rehoboth Palangkaraya, dari TK, SD, SMA, ya. Silakan dihubungi. Dan ada juga di Cilacap, sekolah binaan Geni Cilacap, dan ada di beberapa tempat yang lain saya lupa sebutkan Bapak Ibu. Dan sekarang langsung mendaftarkan anak Anda di kota di mana Anda tinggal. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom.